Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i was sholihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara Jamaah Tauhid Rabbani Malaysia dan Singapura serta Jamaah Tauhid Rabbani Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah, pada malam ini kita telah melaksanakan milad ke-13 tahun 2025. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jamaah yang dirahmati Allah. Bila mana hati tidak lagi buta dan tertipu memandang segala yang wujud pada sekalian alam, maka ketika itulah pandangan hati kita itu mampu melihat Allah yang wajibal wujud, yang maha terang, yang maha nyata dan jelas pada sekalian alam semesta ini. Karena Allah mengutarakan tentang wujud nyatanya dirinya itu, bahwa Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah zat yang wajibal wujud, yang mana wujud dirinya itu betul-betul terang, jelas dan nyata pada sekalian alam semesta, yaitu langit dan bumi. Maka kewujudan dirinya Bapak Ibu, ala innahu bikulli syai'in muhit. Kewujudan dirinya itu betul-betul meliputi akan segala sesuatu. Jikalaulah kewujudan Allah itu meliputi akan segala sesuatu, padahal Allah cuma yang wujud semata-mata. Allah cuma yang wujud semata-mata, itu tidak ada artinya diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Bapak Ibu, lalu siapa yang dikatakan sesuatu itu? Sesuatu itu sebenarnya adalah bentuk lain daripada rupa akan dirinya. Karena dialah yang wujud, dialah yang tunggal, dialah yang esa, tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Maka disitulah Allah menjelaskan akan ketunggalan akan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah ahad esa. Kalau Allah itu adalah ahad dan esa, itu maknanya tidak ada wujud yang lain, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau ada wujud yang lain atau diri yang lain selain daripada dirinya, itu telah ada dua Tuhan Bapak Ibu. Telah ada namanya dua wujud. Padahal dia cuma satu-satunya yang ada, selain dirinya tidak pernah ada. Kalau dia cuma yang ada Bapak Ibu, selain daripada dirinya tidak pernah ada, lalu siapa diri Bapak Ibu ini yang sesungguhnya? Kalau memang Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud semata-mata, tidak ada yang lain selain daripada dirinya, siapa diri Bapak Ibu ini yang sesungguhnya? Maka inilah yang mesti kita pahami, bahwa sesungguhnya diri Bapak Ibu ini adalah bentuk lain daripada rupa dirinya. Disinilah pandangan mata hati kita itu mesti mampu memandang segala bentuk dan rupa, bahwa segala bentuk dan rupa itu sebenarnya adalah tajalli min tajalliyatillah.
adalah bentuk lain daripada kenyataan wujud dirinya. Inilah yang dihantarkan oleh para ulama kasab, orang-orang arifin dan arifillah. Suhudul wahdah fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Suhudul wahdah fil wahdah. Suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Yang satu itu adalah Allah dan yang banyak itu adalah sesuatu. Itu maknanya Allah lah yang wujud pada segala sesuatu ini. Suhudul kasra fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Yang banyak itu adalah sesuatu sekalian alam, apapun bentuk dan rupanya, dan yang satu itu ada Allah. Itu makna yang sebenarnya, bahwa segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, itulah sebenar-benarnya kezohiran nyatanya akan wujud diri Allah itu. Suhudul wahda fil wahda, pandang yang satu pada yang satu. Itu artinya pandang Allah yang tanpa Allah. Apa maknanya pandang Allah yang tanpa Allah? Allah lah yang menyaksikan akan kewujudan dirinya sendiri. Inilah bahasa yang dikiaskan. Dia memandang dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya itulah sebenarnya cermin untuk memandang kenyataan rupa dirinya sendiri. Ustaz contohkan sama Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu ini duduk dalam keadaan seperti sekarang. Bisa enggak Bapak Ibu melihat wajah sendiri dalam keadaan duduk seperti ini? Tidak bisa. Itu artinya bahwa diri Bapak Ibu tidak pernah ada. Yang kedua, bagaimana cara Bapak Ibu bisa melihat wajah rupa sendiri? Butuh cermin. Kalaulah butuh cermin supaya kita bisa melihat wajah kita sendiri, lalu cermin itu apa bagi Bapak Ibu? Cermin itu apa bagi diri Bapak Ibu? Cermin itu adalah tempat untuk memandang akan rupa diri kita sendiri. Tapi berbedakah Bapak Ibu bayang-bayang di dalam cermin dengan orang yang di luar cermin? Berbeda atau tidak? Tidak. Berpisahkah orang yang bercermin dengan bayang-bayang dalam cermin? Tidak pernah berpisah. Berarti bayang-bayang di dalam cermin dengan orang yang bercermin, samakah bentuk dan rupanya? Sama bentuk dan rupanya. Yang ketiga, yang Bapak Ibu cari sebenarnya, bayang-bayang di dalam cermin atau orang yang bercermin yang Bapak Ibu cari? Bayang-bayang di dalam cermin yang Bapak Ibu cari malam ini atau orang yang bercermin itu yang akan kita cari malam ini? Orang yang bercermin. Orang yang bercermin itu adalah Allah. Kalau Allah adalah yang bercermin, lalu mana yang dikatakan cermin dirinya? Kalau Allah yang bercermin, mana yang disebut cermin dirinya? Alam dan diri kita inilah cermin untuk memandang nyatanya akan wujud rupa Allah itu sendiri. Inilah yang Allah utarakan kepada diri kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami dah perlihatkan akan wujud nyatanya diri kami pada sekalian alam dan pada dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga kamu benar-benar melihat wujud nyatanya aku pada segala yang wujud ini. Bahwa segala yang wujud ini, inilah tempat memandang akan nyatanya rupa diriku. Karena aku yang bercermin, maka dirikulah yang nampak pada cermin itu. Dirimu adalah cermin untuk memandang nyatanya akan diriku. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan bahwa aku ini telah lenyap menjadi rahasia dirimu? Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basira. Kenapa tidak kamu pikirkan dengan kecerdasan rohani akal fikir untuk memahami siapa dirimu yang sebenarnya? Apakah kamu yang hidup, kata Allah? Apakah kamu itu yang melihat
Kamukah yang mendengar, kamukah yang berkata, kamukah yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup? Atau akukah yang sebenar-benar yang hidup itu, kata Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk mengorek akan rahasia diri kita ini yang sebenar-benarnya, supaya kita tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan itu. Untuk lebih paham dan lebih jelasnya Bapak Ibu, siapa Tuhan dan siapa diri Bapak Ibu, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Allah katakan dalam surah Al-Insan ayat 1, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Kenapa tidak pernah bisa disebut? Tidak bisa diceritakan? Karena ketika itu belum ada waktu dan masa. Ya. Jangankan waktu dan masa Bapak Ibu, ya. Alam semesta ini, langit dan bumi tidak ada. Jangankan alam semesta, langit dan bumi, aras, luh, kursi, mahpus juga belum ada. Jangankan aras, luh, kursi dan mahpus belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan nur Bapak Ibu, Tuhan yang bernama Allah pun juga belum bernama, belum ada. Lalu yang ada pada saat itu siapa? Yang ada pada saat itu adalah yang maha ada. Kata-kata yang maha ada pun juga belum ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Kata-kata dia hanya semata-mata juga belum ada. Gak bisa disebut Bapak Ibu, paning aku. Inilah yang dikatakan masa la ta'yin. Ini yang disebut namanya la sautun wala harpun. Ini yang dikatakan zatul bihal. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang dikatakan wujud hakiki. Ini yang dikatakan namanya zatul bahdi. Jadi zatul bihal, wujud mutlak, wujud hakiki, ya. La sautun wala harpun, la ta'yin. Itu adalah masa belum ada namanya nur Bapak Ibu. Hanya dia semata-mata. Kata-kata itu juga belum ada. Karena dia tidak bisa disebut. Dia tidak pernah bisa diceritakan dan dianalisa. Maka inilah yang disebut namanya kosong dalam ketiadaan itu. Kosong dalam ketiadaan, kosong dalam kehampaan. Ini yang Allah katakan, hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang enggak pernah bisa disebut. Baru bisa disebut, baru bisa diceritakan kalau sudah ada alam, ada ruang dan ada waktu, ada masa di situ. Bagaimana ada ruang, bagaimana ada waktu, bagaimana ada sesuatu. Padahal itu belum ada. Yang ada itu hanya dia semata-mata. Kata-kata dia juga belum ada. Inilah masa kekosongan itu. Lalu mana yang Tuhan itu? Mana yang dikatakan Rabbul Izzati itu? Yang dikatakan Rabbul Izzati itu yang tidak pernah bisa disebut Bapak Ibu. Tak bisa kita menguraikannya. Tak bisa kita menjelaskannya. Yang membuat akal kita ini buntu. Yang membuat kita ini terheran-heran, tercengang-cengang aku. Yang membuat kita heran dan tercengang-cengang, membuat akal ini buntu. Tidak bisa kalam ini berbicara. Itulah yang dinamai namanya dengan Allah. Jadi dikatakan Allah itu tak bisa disebut Bapak Ibu. Tak bisa dijelaskan. Tak bisa diutarakan. Karena dia tidak bisa disebut, diutarakan dan dijelaskan, maka itulah yang disebut namanya dengan Allah. Maka Allah itu bukanlah huruf alif lam lam ha. Allah itu bukan lafaz, Allah itu bukan suara, Allah itu bukan kata. Allah itu tak pernah bisa dijelaskan dan disebut serta dianalisa Bapak Ibu.